أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا للنهج القويم ويسر لنا دراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وورثته من أهل القرآن الحكيم أما بعد Faya ayyuhal musyahidun al-kiram, faya ayyuhal mustami'un, pemirsa, para pecinta Al-Quran, pecinta tafsir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kajian rangkaian dari Amalun Yasir min Tafsir Ibni Katsir. Kita lanjutkan, kita masih di surah Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Sebelumnya soal ke-15, pada kesempatan ini soal yang ke-16. Soal yang ke-16 bahasa Arabnya as-su'alu as-sadisa asyara. As-su'alu as-sadisa asyara. Ma huwa ishtiqaqu ar-rahmani ar-rahimi wa ayyuhuma ablaghu ولماذا كررت على رأي من عد البسملة من الفاتحة ما هو اشتقاق الرحمن الرحيم apa pecahan atau asal kata daripada Ar-Rahmani Ar-Rahim. Oke, asal katanya apa? Pecahan dari apa? Wa ayyuhuma ablaghu, mana di antara keduanya yang lebih superlatif, yang lebih makna yang lebih, ya, makna yang lebih dibandingkan yang lainnya. Limadza kurrirat ala ra'yi man adda al-basmalata min al-Fatihah. Lalu kemudian kenapa diulang pada ayat yang ketiga? Ya, di Bismillahirrahmanirrahim sudah ada. Kemudian di ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim diulang lagi. Tentu bagi atau menurut siapa yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim daripada Al-Fatihah. Ya, kalau yang enggak menganggapnya berarti tidak ada pengulangan. Al-jawab, jawabannya humasmani mushtaqqani minar rahmah. Keduanya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua isim, dua nama yang terpecah atau yang berasal daripada Ar-Rahmah. Berasal dari akar kata Ar-Rahmah. Atau siapa yang berpendapat kembali ke fi'il madhi dari rahima yarhamu. Ala wajhil mubalaghah, bentuknya berlebih-lebihan, ya. Timbangannya Ar-Rahman, Rahmanu, Fa'lanu, Rahimun, Fa'ilun. Ini kedua-duanya adalah bentuk sirah mubalaghah yang berlebih-lebihan, yang amat sangat, yang maha. Rahmanu asyaddu mubalaghatan min rahimin. Nah, Rahman itu lebih amat sangat maknanya dibandingkan Rahim. Karena ada kaedah yang menyatakan fa
ziyadatul mabna fi ziyadatil ma'na, atau fi ziyadatil mabna fa ziyadatul ma'na. Jadi kalau timbangannya bertambah, hurufnya bertambah ini. Rahman ini 1, 2, 3, 4, 5 huruf, sedangkan Rahim 1, 2, 3, 4. Wa fi kalam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsirnya beliau ada menerangkan ma yufhamu hikayatul ittifaq, daripada perbedaan antara Rahman dan Rahim, dan Rahman lebih superlatif, lebih makna yang lebih kemaha, makna yang lebih amat sangat dibandingkan Rahim, itu hikayatul ittifaq. Ya sudah sebagai kesepakatan lah. Walaupun kalimatnya tidak begitu kuat mengatakan ini adalah ittifaq, sepakat, tapi ini seakan-akan sudah sepakat, dipahami dari perkataan Ibnu Jarir At-Tabari. Wa fi tafsiri ba'dis salafi ma yadullu ala dzalika. Demikian pula, ya, dalam penafsiran atau tafsir-tafsir ulama salaf, tentu sebelum Ibnu Jarir lagi, ya, yang menunjukkan bahwasanya perbedaan keduanya, bahwasanya Ar-Rahman ablaghu, lebih asyaddu mubalaghatan minar Rahim. Kama taqaddama fil athari, sebagaimana yang telah terdahulu atau sebelumnya ada sebuah athar. Mana atharnya? An Isa, daripada Nabi Isa alaihissalam, annahu qal, bahwa beliau berkata, war-Rahmanu rahmanud dunya. Ya, Ar-Rahman yang maha pengasih itu rahmanud dunya, yang maha rahman pada dunia wal akhirah, dan akhirat. Jadi maha berkasih sayang di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim, war-Rahimu rahimul akhirah, sedangkan Rahim maha berkasih sayang di akhirat saja, dunia tidak. Rahim Allah itu di akhirat. Atau pendapat yang lain, Ar-Rahman rahmatan lil mu'mini wal kafir, rahmat kepada semua manusia, semua makhluk, baik itu semua manusia, baik itu yang kafir ataupun yang beriman. Sedangkan Ar-Rahim, rahimul akhirah tadi, di akhirat nanti Allah berkasih sayang hanya kepada orang yang beriman, yaitu ahlul jannah, ahli surga. Wa qad za'ama ba'duhum, telah mengklaim, ya, sebagian ulama tadi itu, anna ar-rahima ashaddu mubalaghatan minar rahman, bahwasanya ar-rahim itu lebih mubalaghah lagi dibandingkan ar-rahman, maknanya lebih amat sangat lagi. Ini kebalikan dari yang tadi. Apa kata mereka? Li'annahu akkada bih, karena rahim ini adalah menguatkan rahman. Wa ta'kidu la yakunu illa aqwa minal muakkadi. Sejatinya penguatan, pengokohan itu la yakunu, tidak akan ada, illa aqwa, kecuali lebih kuat daripada yang dikuatkan. Benar? Karena kan duluan Ar-Rahman, baru Ar-Rahim. Berarti Ar-Rahman ini kuat, Ar-Rahim ini menguatkan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahim lebih kuat dibanding Ar-Rahman. Nah, ini menurut pendapat mereka, ya, yang ini.
Tapi yang tidak setuju jumhur tadi, atau ya walaupun nggak kita bilang ittifaq seluruhnya ya. Jumhur tadi menjawab wal jawabu anna hadza laisa min babit taukid. Adapun rentetan susunan kalimat Ar-Rahmanir Rahim ini bukan babnya taukid, bukan menguatkan. Ya. Bukan menguatkan. Wa innama huwa min babin na'ti ba'dan na'ti. Akan tetapi ini hanyalah di bab na'at. Wal jawab anna hadza laisa min babit taukid. Ini bukan babnya taukid, bukan penegas. Wa innama huwa min babin na'ti ba'dan na'ti. Tetapi ini adalah bab na'at, bab mengikut Ar-Rahman atau bab sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah, Ar-Rahman sifat yang pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Jadi bukan penguatkan, karena Ar-Rahman lain, Ar-Rahim lain. Ya. Waqila, nah ini yang kalau pertanyaan yang tadi itu apa faedahnya diulang bagi pendapat yang menganggap bismillah daripada surah Al-Fatihah. Jadi apa faedahnya diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Diulang lagi. Wa qila faidatu, ini dalam tafsir Fathul Bayan fi Maqasidil Quran karya Asy-Syaikh Al-Qinnauji, ya, Siddiq Hasan Khan, orang India. Nah, ini kata beliau, wa qila faidatu takririhi huna ba'da dzikri fil basmalati. Ya, dikatakan bahwasanya faidah daripada pengulangan di sini setelah disebutkan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, annal inayata birrahmah, bahwasanya perhatian dan kepedulian terhadap rahmat, terhadap kasih sayang, aktsaru min ghairiha, lebih besar, karena perhatian terhadap rahmat itu lebih besar dibandingkan selainnya, minal umur, daripada hal-hal lain. Wa innal hajata ilaiha aktsaru, dan hajat kebutuhan kepada rahmat ini sangat besar, lebih banyak, lebih besar. Fanabbaha subhanahu bitakriri dzikrir rahmati ala kathratiha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci mengingatkan kita, yaitu dengan mengulang menyebutkan ar-rahmah ala kathratiha, karena dia lebih banyak, lebih menyeluruh. Wa annahu huwal mutafaddilu biha ala khalqi, dan Allah juga yang mempersembahkan rahmat itu kepada makhluknya. Wa fihi itsbatus sifatiz dzatiyah, dan dalam hal demikian pula menunjukkan ketetapan sifat dzatiyah. Ya, sifat rahmat itu tadi yang melekat kepada Allah. Kama fillati qablaha itsbatus sani', sebagaimana yang sebelumnya, yaitu Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itsbatus sani', ya, yaitu menetapkan bahwasanya ada sang pencipta, ada sang pembuat. As-sani' wa hudusi al-alam, dan kejadian alam. Kejadian alam atau pembaharuan alam. Ya, kan Rabbil Alamin. Rabbi Sani'. Alam adalah ciptaan Allah. Karena di situ disebutkan bahwasanya Allah itu mengurusi. Allah itu Tuhan semesta alam.
Nah, ini kalau dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran karyanya Al-Imam Al-Iji. Ya. Wafat tahun 905. Al-Imam Al-Iji di sini ayuhal musyahidun bukan Imam Aduddin Al-Iji yang memiliki karya Al-Mawaqif dalam ilmu kalam. Itu ya. Tapi di sini adalah beliau Abdurrahman Al-Iji Mu'inuddin. Kalau Al-Imam Al-Iji yang sebelumnya yang karyanya Mawaqif itu wafatnya aja 700 ya, tahun 700. Jadi beda ya, beda orang. Kata beliau au kurrira, au ini kita tambahkan kurrira ta'lilan. Adapun pengulangannya itu karena bi'annahul, karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haqiq yang sejatinya bilhamdi, yang sejatinya yang maha terpuji. Oke. Kemudian soal yang ke-17, as-su'alu as-sadisa asyara. As-su'alu as-sabi'a asyara. Soal ke-17. As-su'alu as-sabi'a asyara. Limadha ikhtussal mulku atau al-maliku biyaumiddini la yanfihi amma hadahu wa ma ma'na ad-din huna wa man huwal malikul haqiqi. Nah, kenapa dikhususkan kekuasaan atau yang maha menguasai ya, al-malik itu pada hari ad-din. Hari ad-din la yanfihi ya, la yanfihi, namun juga tidak menafikan amma adahu, selain daripadanya. Ya. Tidak harus al-malik yaumiddin ya, yang lain juga ada. Ya, malikin nas kan ada juga. Wa ma ma'na ad-din huna, apa makna ad-din dalam surah Al-Fatihah? Wa man huwal malikul hakiki, siapakah yang raja sejati, raja absolut, raja pada hakikatnya. Nah, al-jawab wa takhsisul mulki biyaumiddin atau wa takhsisul maliki biyaumiddin la yanfihi amma adahu. Pengkhususannya kenapa? Li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin. Karena memang sebelumnya sudah dikhabarkan, Allah sudah memberitahukan bahwasannya dialah Rabbil alamin. Dia Tuhan sekalian atau seluruh alam. Nah, karena Allah yang mengatur jagat raya ini, setelah itu muncullah Malik Yaumiddin. Wa dzalika 'amun fid dunya wal akhirah, dan pengaturan jagat raya alam semesta ini itu umum ya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa innama udhifa ila yaumiddin, akan tetapi ditambahkan kepada hari ad-din ya. Akan tetapi ditambah pada hari ad-din li'annahu la yadda'i hunalika syai'un. La yadda'i ahadun hunalika syai'an. Jadi pada hari itu nanti, sehingga tidak ada yang mengklaim sehingga pada yaumiddin itu nanti tidak ada yang mengklaim ada yang bisa berhak, ada yang bisa berintervensi ya. Makanya wala yatakallamu ahadun illa biizni. Tidak akan ada yang berbicara seorang pun kecuali atas izin Allah. Sebagaimana yang dia firmankan dalam surah An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba.
Pada hari itu akan dikumpulkan ya berdirinya ar-ruh. Ruh ini maknanya ada yang menafsirnya sebagai malaikat Jibril, ada yang manusia. Ya. Ruhnya manusia, wal malaikatu dan para malaikat saffan. Ya. Pada hari dikumpulkan itu manusia dan para malaikat berdiri berbaris, la yatakallamuna. Mereka tidak dapat berbicara, tidak ada yang diizinkan berbicara, illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kecuali siapa yang diizinkan oleh yang Maha Pengasih dan mengatakan yang sebenarnya. Ya. Mengatakan yang benar. Dan firman Allah juga dalam surah Thaha ayat 108, wa khasyiatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan pada hari itu juga ya, yang pada hari kiamat atau setelah dibangkitkan dari kubur menuju kepada padang mahsyar, khasyiatil aswat, akan tunduk suara-suara lirrahman, bagi yang Maha Pengasih, fala tasma'u illa hamsa. Maka tidak akan engkau dengar, tidak akan terdengar kecuali hamsa. Engkau tidak akan mendengar kecuali hanya berbisik-bisik. Dalam artian ya, kalau dalam tafsir yang lain disebutkan ketika perpindahan orang dari alam kubur dibangkitkan menuju padang mahsyar, itu hanya suara kaki ya, jadi nggak ada yang berbicara. Wa qala, dan juga firman Allah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id, dalam surah Hud ayat 105. Pada hari itu akan datang bahwasanya tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali atas izin Allah. Ya. Kenapa ya? Karena sangat menegangkan ya, pada hari itu orang berpikir dengan nasibnya sendiri. Bahkan tidak bisa berbicara. Faminhum syaqiyyu, ada yang ahli neraka, wasa'id, ada yang ahli surga. Wa qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Dhahhak berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna daripada wa yaumuddin, yaumiddin itu yaumil hisab lil khalaiq, yaitu hari penghitungan, perhitungan amal bagi semua makhluk, ya tentunya manusia dan jin ya. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat, yadinuhum bi'amalihim, akan dibalas kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan di dunia. In khairan, kalau mereka kerjakan itu kebaikan, fa khair, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Wa in syarran, dan jika mereka mengerjakan keburukan, fasyar, maka mereka juga akan mendapatkan keburukan yang setimpal. Illa man afa anhu, kecuali siapa yang dimaafkan oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah SWT. Allahumma afu anna ya Rabb. Waddin, dan adapun arti daripada din, ini jangan nanti salah tafsir, mentang-mentang kita hanya dengar ad-din itu artinya agama, terus di surah Al-Fatihah itu pun diartikan agama. Ini salah kaprah, ini nggak bisa baca tafsir. Makanya jangan menafsirkan dengan sendirinya, harus merujuk kepada ulama-ulama tafsir. Jangan mentang-mentang din berarti hari agama, menguasai hari agama, enggak. Ad-din itu banyak maknanya, tergantung konteks dan tempatnya. Ad-din, al-jaza, balasan, wal hisab, dan perhitungan amal. Kama qala ta'ala, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan mencukupkan atau menyempurnakan
menyempurnakan atau mencukupkan balasan mereka yang sebenar-benarnya. Ya. Dalam surah An-Nur ayat 25. Wa qala ta'ala, juga dalam surah lain, surah As-Saffat ayat 53. A inna lamadinun, apakah kami sungguh akan dibalas atau dihitung, ya. Majziyun, dibalas. Muhasabun, akan dihitung amal perbuatan. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis yang terkenal, yang sering kita dengar ini, apalagi di takziah ya, kematian, kemalangan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang pintar, itu adalah bukan orang yang bisa lulus CPNS. Orang yang bijak, ya, bukan orang yang bisa masuk parlemen. Tapi orang yang bijak sejati adalah mandana nafsahu, siapa yang menghisap dirinya, menghitung dirinya, evaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan perbuatan amalan yang sekiranya amalan itu bermanfaat setelah kematian. Ay hasaba nafsahu li nafsih, ya, atau maknanya itu dia menghisap, mengevaluasi dirinya untuk untuk kebaikannya kelak di akhirat, bukan hanya untuk hal duniawi semata. Kama qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala an, sebagaimana yang diungkapkan ungkapan yang masyhur daripada Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah diri kalian, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian, amal kalian lebih banyak mana yang dikerjakan, lebih banyak keburukankah atau kebaikan, sebelum kelak amal perbuatan kita ditimbang. Wa ta'ahhabu lil ardi, siapkan semuanya, siapkan bekal untuk pada hari yang ditampakkannya, pada hari, kalau bahasanya mungkin surprise, ya. Semua amalan kita dihadapkan kepada kita pada hari penampakan yang terbesar. Ala man la takhfa alaihi a'malukum, kepada siapa yang memang tidak bisa disembunyikan perbuatan kita di dunia ini di hadapannya. Itu nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari pertimbangan amal, hari hisab, itu amalan kita akan dihadapkan kepada kita, yang mana kita tidak bisa menyembunyikan apapun, tidak bisa menutupi apapun, ya, dari kadab kalian yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian apa makna daripada Al-Malik? Siapakah Al-Malik sesungguhnya? Wal maliku fil haqiqati huwallah. Raja yang sesungguhnya, raja yang absolut, raja yang sejati, penguasa yang sejati adalah Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang hak disembah selain Dia. Dia adalah Raja, ya, Maha Kuasa, Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha memberi keselamatan. Wa fis sahihaini, adapun dalam riwayat sahihain, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
daripada Abi Hurairah, marfu'an artinya sampai kepada Nabi. Akhna'u ismin 'indallahi rajulun bi malikil amlak wala malika illallah. Ya, artinya akhna ini nama yang paling keras lah ya, atau nama yang paling dibenci Allah di sisi Allah itu rajulun, seorang yang namanya itu raja kerajaan. Wah, rajulun malikil amlak. Nah, atau apalah ya, malikul muluk atau apa, terserah lah. Nah, ini wala malika illallah. Ini enggak boleh ya. Nama ini terlalu keras. Kalau sekedar malik saja ya mungkin tidak begitu mengapa ya. Tapi kalau sudah malikil amlak atau malikil muluk, wa fihi ma'anhu, daripada sahihain tadi, daripada Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahul arda, Allah menggenggam bumi, wa yatwis samaa, kemudian melipat, menghancurkan lah ya, menghancurkan langit dengan kekuasaannya. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal maliku aina mulukul ard, akulah sejatinya penguasa, sejatinya raja. Mana raja-raja yang di dunia? Ainal jabbarun, mana yang diktator-diktator itu mana? Mana yang diktator-diktator yang beraninya hanya sama rakyat jelata? Mana? Ainal mutakabbirun, mana yang sombong, yang angkuh? Mana? Itu di hari kiamat kelak, ketika kekuasaan, ketika bumi dan langit dihancurkan. Ayuhal musyahidun al-kiram, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu semakin hari semakin baik apabila berbuat salah. Mudah-mudahan kita segera memohon ampun kepada Allah, dan apabila kita berada dalam kebaikan, semoga kita selalu bersyukur dan istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.